Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisi Cahyani, NIM 205231054, kelas 4B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi, pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Berikutnya jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Selanjutnya, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang berikutnya inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang berikutnya inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, import inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Kemudian penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Kemudian dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Sepertinya yang telah disebutkan pada pengertian inflasi di atas, pada kondisi inflasi minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil sehingga penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya.
Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Metode pengukuran inflasi. Yang pertama, Consumer Price Index atau CPI, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index dikenal dengan Wholesale Price Index, indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang ketiga, GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. Kemudian teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar maka harga-harga akan naik. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Yang ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak dapat mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Yang berikutnya, pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan penyebab terjadinya atau Januari 2016. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran musiman. Yang kelima, pengangguran siklikal. Yang keenam, pengangguran teknologi. Yang ketujuh, pengangguran siklus. Yang kedua, berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Yang keempat, setengah menganggur. Kemudian penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Kemudian akibat pengangguran. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, bagi masyarakat, satu, menjadi beban psikologis dan psikis. Kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga, meningkatkan atau menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindakan kriminalitas. Kemudian cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural. Mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja sesuai bidang dan lapangan kerja yang tersedia. Memindahkan tenaga kerja di tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, pengangguran friksional. Mengusahakan informasi yang lengkap antara permintaan dan penawaran untuk tenaga kerja. Waktu untuk proses lamaran pekerjaan, seleksi dan pengambilan keputusan dari pemberi kerja bisa lebih cepat.
Yang ketiga, pengangguran musiman, memberi informasi lowongan kerja di bidang lain. Lowongan kerja ini dapat dilakukan oleh petani. Yang keempat, pengangguran di masa pandemi, program bantuan sosial untuk pekerja formal dan informal, dan kartu prakerja yang diprioritaskan untuk korban PHK. Yang kelima, pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keenam, cara mengatasi pengangguran sukarela dan pengangguran normal. Yang pertama, mendirikan industri-industri baru dan memperluas lapangan kerja. Adanya regulasi di berbagai bidang industri untuk investasi baru. Yang ketujuh, cara mengatasi pengangguran teknologi dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang teknologi dan industri. Itulah penjelasan mengenai inflasi dan pengangguran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.